Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kabarnya sehat, rezekinya lancar, dan hatinya selalu tenang. Di malam ini saya akan bawakan cerita fiksi yang penuh pelajaran hidup. Cerita ini mengandung unsur horor dan kenakalan remaja, tapi kita ambil hikmahnya, bukan menirunya. Ingat, semua yang saya ceritakan ini hanyalah kisah rekaan untuk menghibur, sekaligus mengingatkan kita kalau jalan pintas itu selalu ada harga yang harus dibayar. Di sebuah kota di Malang, ada sekelompok remaja SMA yang terkenal dengan nama geng motor mereka, Lajur Hitam. Nama itu bukan cuma sekadar julukan, tapi sudah seperti identitas yang melekat di telinga warga setempat. Mereka biasa muncul di malam hari. Suara knalpot bisingnya memecah keheningan dan sering bikin orang geleng-geleng kepala. Mereka bukan cuma kebut-kebutan di jalan, tapi juga sering bikin ulah mulai dari teriak-teriak di tengah jalan, menyalip seenaknya, sampai membuat warga resah. Bagas, ketua geng itu, sebenarnya anak yang cerdas di sekolah. Nilainya tidak buruk, bahkan beberapa guru bilang dia punya potensi kalau mau serius belajar. Tapi entah sejak kapan dia lebih memilih untuk mencari perhatian lewat cara yang salah. Dia merasa jadi pemimpin geng motor membuatnya dihormati. Setiap kali melewati jalan dengan konvoi besar-besaran, dia merasa seperti raja. Orang-orang menatap, ada yang takut, ada yang kagum. Dan bagi Bagas, itu semua sudah cukup membuat egonya memuncak. Anggota geng Lajur Hitam rata-rata teman-teman satu sekolah atau teman nongkrong dari daerah sekitar. Mereka akrab seperti keluarga, saling membantu. Tapi sayangnya mereka membantu di jalan yang keliru. Kalau ada anggota yang punya masalah, mereka semua turun tangan. Walaupun caranya sering melanggar aturan, mereka hidup dengan prinsip lo bantu gue bantu lo, tanpa memikirkan dampak yang akan datang di kemudian hari. Suatu malam setelah balapan liar di pinggir kota, geng mereka kalah taruhan besar. Taruhan itu awalnya dianggap main-main, hanya sekadar seru-seruan. Tapi ternyata lawan mereka bukan orang sembarangan. Uang yang harus dibayar mencapai hampir puluhan juta. Anggota geng mulai panik. Beberapa sudah menyarankan agar mereka kabur. Tapi Bagas tahu, itu sama saja mengundang masalah yang lebih besar. Orang yang mereka hadapi punya koneksi luas. Dan kalau mereka mencoba menghindar, bisa-bisa semua keluarganya ikut terkena dampaknya. Di bengkel tempat biasa mereka nongkrong, suasana malam itu jauh dari riuh. Biasanya terdengar tawa dan suara musik dari ponsel, tapi kali ini hanya suara kipas angin tua yang berdecit. Ardi, wakil Bagas, mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, tapi tidak ada yang tertawa. Raka, yang biasanya banyak bicara, hanya diam sambil menatap lantai. Semua mata akhirnya tertuju pada Bagas, menunggu dia memberi solusi. Bagas merasa tertekan. Dia tahu sebagai pemimpin dia tidak boleh menunjukkan rasa takut. Tapi di dalam hatinya, rasa panik mulai menggerogoti. Ia memikirkan cara cepat untuk mendapatkan uang sebesar itu. Pekerjaan paruh waktu jelas tidak akan cukup. Meminjam uang ke keluarga. Mustahil, orang tuanya sendiri tidak tahu dia tergabung dalam geng motor. Di tengah kebingungan itu, seorang teman lama yang jarang nongkrong tiba-tiba datang. Namanya Damar. Dia bukan anggota resmi Lajur Hitam, tapi sering muncul kalau ada acara besar. Damar duduk santai, meminum kopi yang sudah dingin di meja, lalu berbisik pada Bagas. Katanya dia tahu cara cepat untuk dapat uang, tapi caranya tidak biasa dan tidak semua orang berani mencobanya. Bagas awalnya menganggap itu hanya lelucon, tapi saat Damar bercerita lebih dalam, nada suaranya serius. Dia mulai menyebutkan nama seorang dukun di pinggiran Malang, yang katanya bisa membuat orang tiba-tiba bisa kaya mendadak asalkan mau menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Kata-kata itu menggantung di kepala Bagas. Bagas tertawa kecil, mencoba menutupi rasa penasarannya. Itu mah cuma mitos, Mar. Tapi di lubuk hatinya, rasa penasaran itu tumbuh. Malam itu setelah semua bubar, Bagas tidak langsung pulang. Dia duduk sendirian di motor, menatap jalan yang lengang. Suara Damar terus terngiang-ngiang di telinganya.
Kalau berani, hidup lu bakal berubah, Gas. Bagas tidak tahu. Keputusan yang akan dia ambil setelah malam itu bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga nasib semua orang yang ada di lingkaran geng lajur hitam. Malam berikutnya, Bagas tidak bisa tidur. Kata-kata Damar terus berputar di kepalanya, seperti suara kecil yang berulang-ulang membisikkan pilihan gila. Awalnya dia mencoba mengabaikan, tapi rasa terdesak membuat pikirannya semakin terbuka pada hal-hal yang biasanya dia anggap mustahil. Bagas tahu hutang itu harus segera dibayar, dan geng lajur hitam sepenuhnya menaruh harapan padanya. Akhirnya, Bagas menghubungi Damar. Suaranya agak bergetar saat menanyakan apakah dukun yang dimaksud benar-benar ada. Damar hanya tertawa kecil di ujung telepon, lalu bilang, "Kalau lo beneran serius, ketemu gue di dekat jembatan tua jam 11 malam. Kita berangkat bareng." Jam 11 kurang 5 menit, Bagas sudah menunggu di bawah lampu jalan yang redup. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Damar datang dengan motor tuanya, tidak banyak bicara, langsung memberi isyarat untuk mengikuti. Mereka melewati jalan-jalan kecil yang semakin lama semakin sepi, sampai akhirnya masuk ke daerah pinggiran Malang, di mana rumah-rumah mulai jarang terlihat. Rumah yang mereka tuju terlihat sederhana, berdinding papan yang sudah lapuk dimakan usia. Lampu di terasnya remang, hanya satu bohlam kuning yang bergoyang pelan tertiup angin. Dari dalam rumah tercium aroma dupa bercampur wangi, menyengat yang tidak familiar. Damar mengetuk pintu 3 kali, dan dari dalam terdengar suara berat mempersilakan masuk. Begitu masuk, suasana langsung berubah. Udara di dalam terasa lebih panas, meski di luar dingin menusuk. Seorang pria tua duduk bersila di atas tikar pandan. Matanya menatap tajam seperti bisa membaca isi hati orang. Wajahnya keriput, tapi auranya kuat dan mengintimidasi. Dia tidak bertanya siapa mereka, hanya menatap Bagas lama, lalu berkata, pelan, "Anak muda, kalau kau datang ke sini, berarti kau sudah siap membayar harga." Bagas mencoba bersikap tenang, tapi tatapan itu membuatnya gugup. Damar memberi kode dengan gerakan mata, seolah menyuruh Bagas bicara. Bagas lalu menjelaskan singkat soal hutang dan keinginannya untuk cepat dapat uang. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengambil sesuatu dari bawah meja kecil di depannya. Yang diambilnya adalah sebuah kantong kain berwarna merah gelap. Ia membukanya perlahan dan di dalamnya terlihat boneka kecil berbentuk janin. Bahan pembuatnya entah apa, tapi bentuknya terlalu realistis. Bagas spontan ingin mundur, tapi pria itu segera berkata, "Tenang, ini hanya perantara, tapi perantaranya harus dihidupkan." Bagas tidak mengerti. Pria itu melanjutkan, "Kau harus menyediakan tumbal hidup, seseorang yang dekat denganmu. Tidak harus keluarga, tapi harus satu lingkaran darah atau lingkaran kepercayaanmu. Satu nyawa, untuk membuka pintu rezeki yang tidak pernah habis." Damar menepuk bahu Bagas mencoba meyakinkan. "Gas, lo nggak usah takut. Tumbalnya nggak harus mati, cukup diserahkan secara simbolis." Tapi Bagas masih bingung, bagaimana bisa tumbal hanya simbolis. Pria tua itu lalu menjelaskan ritualnya. Di tengah malam, boneka itu harus dimandikan dengan darah hewan. Lalu dibacakan mantra sambil menyebut nama orang yang dijadikan untuk pertukaran. Bagas mulai berpikir, mungkin ini hanya permainan pikiran. Kalau cuma boneka dan darah hewan, apa ruginya? Yang penting dia bisa dapat uang untuk bayar hutang. Rasa takutnya mulai bergeser jadi rasa penasaran bercampur harapan. Sebelum pergi, pria tua itu memberi satu pesan yang terdengar samar, namun menusuk. "Ingat, rezeki yang kau minta bukan milikmu sepenuhnya. Suatu saat yang memberi akan menagih, dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghindar." Malam itu, Bagas pulang dengan boneka kain merah di dalam tasnya, bersama rasa lega aneh yang bercampur kegugupan. Dia tidak tahu, setiap langkah yang ia ambil mulai membawa dirinya dan geng lajur hitam menuju jalan yang tidak akan pernah bisa mereka putar kembali. Sejak malam itu, hidup Bagas dan geng lajur hitam seperti berubah.
Ritual yang dilakukan di tengah hutan kecil itu berlangsung cepat hanya sekitar setengah jam. Boneka kain merah berbentuk janin dimandikan dengan darah ayam. Lalu mantra dibacakan oleh Bagas dengan suara bergetar, sambil menyebut nama Raka, teman dekatnya di geng. Bagas memilih Raka bukan karena benci, tapi karena Raka orang yang paling ia percaya. Dalam pikirannya, semua ini hanya simbol. Tidak akan ada yang benar-benar terjadi pada Raka. 3 hari setelah ritual, hal aneh mulai terjadi. Bagas tiba-tiba mendapat tawaran pekerjaan instan dari seseorang yang tidak ia kenal. Pekerjaan itu anehnya membayar jauh lebih besar dari wajar. Selain itu, beberapa anggota geng mulai dapat rezeki. Tiba-tiba ada yang menang undian. Ada yang dilunasi hutangnya tanpa sebab. Semua merasa senang, apalagi Bagas yang bisa membayar seluruh hutang taruhan balap liar mereka dalam waktu kurang dari seminggu. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka menganggap ritual itu benar-benar berhasil, dan tidak ada konsekuensi seperti yang dibilang pria tua itu. Tapi di minggu kedua, Raka mulai terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya semakin kurus meski makannya normal. Saat nongkrong di bengkel, Raka sering menatap kosong ke sudut ruangan, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. "Rak, lu kenapa sih?" tanya Ardi suatu malam. Raka hanya menggeleng, suaranya lirih. "Gas, gue tiap malam mimpi ada bayi nangis di dekat kuping gue. Kadang gue bangun tapi suara itu masih ada. Bahkan di siang hari." Bagas terdiam. Dia mencoba menenangkan Raka, bilang itu cuma efek stres atau kebanyakan begadang. Tapi jauh di dalam hatinya, Bagas tahu ini bukan kebetulan. Ia mulai ingat pesan pria tua itu tentang tumbal hidup. Keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa anggota geng lainnya juga mulai mengalami hal aneh. Ada yang motor barunya tiba-tiba mogok di tengah jalan sepi, padahal baru dibeli. Ada yang merasa ada yang mengikutinya pulang. Bahkan, Ardi mengaku melihat bayangan kecil merangkak cepat di antara sela motor-motor di bengkel. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi pada malam hujan deras. Mereka semua berkumpul di bengkel, mencoba mengalihkan pikiran dengan bercanda. Tiba-tiba lampu bengkel padam. Dalam gelap itu, terdengar suara. Seperti tawa kecil, pelan tapi jelas, diikuti suara tangisan bayi yang sangat dekat. Semua terdiam, hanya suara hujan yang memukul atap seng. Ardi menyalakan senter ponselnya, dan sinarnya tanpa sengaja menyapu ke arah pojok ruangan. Di sana, terlihat sesuatu. Sebuah boneka kain merah yang seharusnya ada di rumah Bagas tergeletak basah kuyup, dan matanya yang terbuat dari manik-manik hitam, seperti bergerak mengikuti cahaya senter. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia tidak pernah membawa boneka itu ke bengkel. Tapi malam itu, boneka ada di sana di hadapan mereka semua. Malam itu, suasana di bengkel menjadi kacau. Semua anggota geng Lajur Hitam berdiri terpaku. Sebagian mundur perlahan, sebagian lain menatap boneka kain merah itu, seperti melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Hujan di luar semakin deras, dan petir sesekali menyambar, menerangi bengkel yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Bagas mencoba memberanikan diri mendekat. Tangannya bergetar saat ia mengangkat boneka itu. Rasanya berat, jauh lebih berat daripada pertama kali ia pegang saat ritual. Saat jemarinya menyentuh kainnya yang basah, tiba-tiba ia merasakan denyut, seperti detak jantung. Ia sontak menjatuhkannya kembali ke lantai. Tidak ada yang berani berbicara. Hanya suara hujan dan suara itu. Tangisan bayi. Pelan, terputus-putus, tapi begitu nyata. Raka menutup telinganya sambil berjongkok, wajahnya pucat pasi. "Gas, itu suara yang gue denger tiap malam." "Itu dia," katanya lirih sambil menunjuk boneka itu. Ardi yang mencoba bersikap berani, melangkah maju dan menendang boneka itu ke sudut ruangan. Tapi begitu boneka itu terhenti, lampu bengkel yang tadinya mati mendadak menyala kembali.
Semua berharap suasana kembali normal. Sampai mereka sadar, Raka sudah tidak ada di tempatnya. Mereka panik, memanggil-manggil namanya. Pintu bengkel tertutup rapat, tidak mungkin Raka keluar. Mereka mencari ke belakang, ke gudang, ke kamar kecil tidak ada. Lalu dari arah bawah meja kerja, terdengar suara geraman halus bercampur tawa kecil. Saat Ardi menunduk, dia langsung terjatuh ke belakang. Wajahnya pucat ketakutan. Bagas segera melihat ke bawah meja, dan ia berharap tidak pernah melakukannya. Di bawah meja itu, Raka sedang duduk bersila. Kepalanya sedikit miring, matanya terbuka lebar, dan di pangkuannya ada boneka kain merah itu. Tangannya bergerak pelan, seperti sedang menimang, tapi yang membuat semua orang membeku bukan bonekanya. Di sekitar tubuh Raka, lantai yang basah oleh air hujan kini berubah warna, seperti ada cairan merah yang perlahan merembes keluar dari bawahnya. "Gas, kita harus pergi dari sini!" teriak salah satu anggota geng yang langsung lari ke pintu. Tapi begitu pintu dibuka, angin kencang menerjang masuk, membuat semua alat di bengkel beterbangan. Pintu itu menutup sendiri dengan suara keras. Bagas mencoba mendekat ke Raka, memanggil namanya. Tapi begitu ia hampir menyentuh bahu temannya itu, kepala Raka tiba-tiba menoleh cepat ke arahnya. Senyum lebar terbentuk di wajahnya, tapi senyum itu bukan senyum Raka yang ia kenal. Dan dari mulutnya keluar suara yang tidak seharusnya dimiliki manusia, yaitu suara bayi, nyaring dan menusuk telinga. Boneka itu jatuh dari pangkuan Raka, berguling ke arah kaki Bagas. Saat ia menunduk untuk melihat, boneka itu kini bukan lagi kain merah, tapi seperti sesuatu yang hidup, kulitnya pucat, dan matanya benar-benar bergerak menatapnya. Malam itu, semua anggota geng sadar, ini bukan lagi sekadar permainan atau simbolis seperti yang mereka kira. Pesugihan itu menagih, dan ia datang sendiri untuk mengambilnya. Pagi harinya, warga sekitar menemukan bengkel lajur hitam dalam keadaan berantakan. Meja terbalik, perkakas berserakan, dan pintu depan terbuka lebar. Anehnya, tidak ada satupun anggota geng yang ditemukan di sana, kecuali Bagas tergeletak di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Saat dibawa ke rumah sakit, Bagas tidak berhenti menggumamkan satu kalimat. Dia mau ambil semuanya. Dia mau ambil semuanya. Matanya terus menatap kosong, seperti melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Ketika dokter mencoba menenangkannya, Bagas tiba-tiba menjerit keras dan menyebut satu nama. Raka. Namun sampai berhari-hari, tidak ada yang menemukan Raka maupun anggota geng lainnya. Motor-motor mereka masih ada, tapi orangnya lenyap tanpa jejak. Warga mulai berbisik, mengaitkan kejadian ini dengan cerita lama tentang pesugihan janin yang sudah lama beredar di pinggiran Malang. Beberapa minggu kemudian ada yang mengaku melihat sosok mirip Raka berjalan sendirian di jalan desa menjelang subuh. Tapi ketika didekati, wajahnya pucat seperti mayat dan di tangannya, ia membawa boneka kain merah yang sudah lusuh. Setelah itu, sosok itu hilang begitu saja di balik kabut pagi. Bagas akhirnya sadar, semua uang dan kemudahan yang ia dan gengnya dapat hanyalah jebakan. Tidak ada rezeki instan yang benar-benar gratis. Harga yang dibayar terlalu mahal, bahkan nyawa teman-temannya sendiri. Sayangnya, penyesalan itu datang terlambat. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu di mana boneka kain merah itu berada. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran. Keserakahan dan jalan pintas hanya akan membawa kita pada kehancuran. Rezeki yang benar itu datang dari kerja keras, doa, dan cara yang baik. Kalau ada tawaran yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, hati-hati. Mungkin ada harga tersembunyi yang harus dibayar. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua sehat, rezekinya lancar, dan selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah, menurut kalian, kalau kalian berada di posisi Bagas, apa yang akan kalian lakukan? Berani ambil tawaran itu, atau mundur sebelum terlambat? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.